Kita lanjut ke cara pembuatan larutan penyangga. Yang pertama ada larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam dibuat dengan dua cara. Yang pertama dengan cara langsung, yang kedua dengan cara tidak langsung. Nah, langsung ini dengan mencampurkan asam lemah dengan garamnya. Dan ingat ya, garamnya ini harus mengandung atau ada basa konjugasinya. Kita langsung saja ke contohnya. Campuran antara larutan HCN dengan garamnya. Garamnya ini bisa KCN atau juga NaCN ya. Dan pada garam ini sudah mengandung basa konjugasi dari asam lemah. Basa konjugasinya yaitu CN-. Nah, ingat ya adik-adik, asam dengan basa konjugasi hanya beda satu hafal saja ya. Sedangkan cara tidak langsung dengan mereaksikan larutan asam lemah dengan basa kuat. Nah, ketika asam dengan basa bercampur akan menghasilkan garam dan juga air atau H2O ya. Di sini ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya asam lemahnya harus berlebih. Artinya dia harus sisa. Sedangkan basa kuatnya harus habis. Kita langsung ke contoh soal. Di sini ada 1 liter HCN2 molar direaksikan dengan 1 liter larutan NaOH 1 molar. Kita buat reaksinya terlebih dahulu. Larutan HCN direaksikan dengan larutan NaOH akan menghasilkan garam yaitu NaCN dan juga H2O. Nah, ketika nanti ada asam lemah dengan basa kuat atau asam dengan basa, untuk mengetahui mana yang sisa dan mana yang habis, membuat MBS-nya. Belum ke MBS, kalian perhatikan ya, reaksinya harus setara dulu. Di sini reaksinya sudah setara ya. Untuk mencari mula-mula, kita tinggal mencari molnya. Karena yang diketahui liter atau volume dan molaritas, untuk mencari mol, maka tinggal kita kali saja ya. Untuk HCN, molnya yaitu 1 liter dikali dengan 2 molar atau sebanyak 2 mol. Sedangkan larutan NaOH, volumenya 1 liter, molaritasnya 1 molar, maka untuk mencari molnya, tinggal dikali ya, 1 liter dikali dengan 1 molaritas, menjadi 1 mol. Nah, untuk produk, mula-mula dia belum ada. Nah, untuk mencari reaksi pembatasnya, maka molnya kita bagi dengan koefisiennya, dan kita cari yang terkecil, sehingga itulah sebagai reaksi pembatas. 2 dibagi 1, 2. 1 dibagi 1 yaitu 1. Yang terkecil yaitu NaOH, sehingga dia sebagai reaksi pembatas. Reaksi pembatas kakak singkat dengan PP. Nah, OH sebagai reaksi pembatas, maka dia harus habis. Berarti tidak ada sisa ya. Di sini sisanya adalah 0 atau tidak ada ya. Maka bereaksinya itu 1 dikurang berapa dengan 0 yaitu 1. HCN yang bereaksi yaitu juga 1 mol. NaCN yang terbentuk yaitu 1 mol. H2O juga 1 mol. Nah, sini 2 kurang 1 sehingga HCN-nya sisa sebanyak 1 mol. NaCN-nya terbentuk 1 mol dan juga airnya terbentuk 1 mol. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya campuran antara 1 liter HCN2 molar dengan 1 liter NaOH 1 molar merupakan larutan penyangga. Karena asam lemahnya yaitu HCN di sini sisa sebanyak 1 mol dan NaOH sebagai basa kuat ya, di sini habis bereaksi, tidak ada sisa ya. Oke, selanjutnya kita ke larutan penyangga basa. Untuk larutan penyangga basa, cara pembuatannya juga sama ya, ada 2. Yang pertama ada cara langsung, yang kedua cara tidak langsung. Untuk cara langsung itu dengan mereaksikan larutan basa lemah dengan garamnya. Dan garamnya di sini harus mengandung atau harus ada asam konjugasi
harus ada asam konjugasi dari basa lemahnya ya. Nah, kita ambil contoh campuran larutan NH3 dengan garam yaitu NH4Cl. Nah, NH4Cl ini terdapat asam konjugasi yaitu NH4+. Oke, itu dia contoh dari larutan penyangga basa dengan cara langsung. Nah, selanjutnya untuk cara tidak langsung dan mencampurkan asam kuat dengan basa lemah sehingga ketika asam bercampur dengan basa akan menghasilkan garam dan juga air. Dengan syarat asam kuat harus habis dan basa lemah harus sisa. Nah, di sini kakak ambil contoh untuk asam kuatnya itu HCl dan basa kuatnya itu NH4OH. Untuk menentukan yang habis dan bersisa, maka sama seperti larutan penyangga asam, kita harus membuat MBS-nya. Kita buat reaksinya dulu ya. HCl bereaksi dengan NH4OH menghasilkan garam. Garamnya yaitu NH4Cl dan H2O. Karena reaksi ini sudah setara, maka kita langsung saja ke MBS-nya. Oke, mol dari HCl sama seperti yang tadi ya, tinggal kita kalikan saja. 1 liter dikali 1 molaritas menjadi 1 mol. Untuk NH4OH yaitu 1 liter dikali 2 molaritas yaitu 2 mol. Untuk produk belum ada ya. Nah, bereaksinya kita mencari reaksi pembatasnya atau yang habis bereaksi 1 dibagi 1 mol dibagi dengan koefisiennya 1 yaitu 1 ya. 2 mol dibagi dengan koefisiennya 1 yaitu 2. Nah, yang terkecil yaitu HCl sehingga HCl sebagai reaksi pembatas atau dia habis. Karena dia habis maka di sini yaitu 0 ya. Sehingga di sini 1 mol. Nah, yang bereaksi untuk NH4OH-nya sebanyak 1 mol, NH4Cl 1 mol, dan H2O 1 mol. Nah, untuk mencari sisa NH4OH tinggal 2 dikurang 1 yaitu 1 mol. NH4Cl-nya 0 ditambah 1, 1. Dan juga H2O-nya 1. Sehingga dari sini bisa kita lihat HCl sebagai asam kuat ya, dia tidak ada sisa atau habis. Sedangkan basa lemah yaitu NH4OH-nya dia sisa. Sisanya berapa? Sisanya 1 mol. Sehingga dapat disimpulkan ini merupakan contoh dari larutan penyangga basa. Kita lanjut ke contoh soal ya adik-adik. Campuran berikut yang dapat membentuk larutan penyangga adalah. Nah, untuk menjawab soal ini, kalian perlu mengingat kembali cara pembuatan dari penyangga asam dan juga penyangga basa. Jika kalian lupa, kakak tuliskan di sini ya. Dan mari kita cek satu-satu dari option A sampai option yang E. Dari yang pertama, yang A 50 ml NaOH 0,1 molar dengan 50 ml HCl 0,1 molar. Nah, NaOH di sini yaitu basa kuat dan HCl yaitu asam kuat. Karena di sini sama-sama kuat, maka yang A bukan larutan penyangga. Yang B 100 ml NaCN 0,1 molar. NaCN di sini yaitu garam dan HCl di sini yaitu asam kuat. Nah, seharusnya kalau misalkan dia penyangga asam kan asam lemah dengan garamnya. Karena di sini asam kuat, maka yang B bukan larutan penyangga. Yang C 100 ml HCl 0,1 molar. HCl di sini yaitu asam kuat dengan 50 ml NH4OH 0,1 molar. NH4OH di sini yaitu basa lemah. Nah, di sini ada asam kuat dan juga basa lemah. Maka untuk mengecek apakah dia penyangga basa atau enggak, kita lihat yang sisa ya. HCl 100 dikali 0,1 yaitu 10 mol.
Sedangkan 50 mili dikali 0,1 molar yaitu 5 mol. Oke, otomatis karena HCl-nya molnya lebih besar atau dia berlebih, maka yang sisanya HCl ya, asam kuat dia sisa. Sebenarnya yang harus sisa yaitu yang ini, basa lemah yang harus sisa. Maka yang C bukan larutan penyangga. Kita lanjut yang D, 25 ml H2SO4 0,2 molar. H2SO4 di sini yaitu asam kuat direaksikan dengan 50 ml Na2SO4 0,1 molar. Di sini merupakan garam ya. Nah, karena di sini asam kuat bukan asam lemah, maka yang D bukan larutan penyangga. Dan yang terakhir yang E. Berarti otomatis E jawabannya ya. Di sini ada NaOH yaitu basa kuat dan juga HCN yaitu asam lemah. Kita cek yang mana yang berlebih untuk molnya atau yang sisa ya. 50 dikali 0,1 yaitu 5 mol. 5 milimol ya, sorry. 5 milimol. Yang ini juga milimol tadi ya. Milimol, yang ini juga milimol. Kita lanjut untuk yang HCN, molnya 100 dikali 0,1 yaitu 10 milimol. Nah, coba kita cek. NaOH atau basa kuatnya 5 milimol, sedangkan asam lemahnya 10 milimol. Asam lemah molnya lebih banyak ya atau berlebih, sehingga dia akan sisa nanti. Boleh kalian cek dengan MBS nanti ya. Sehingga jawabannya adalah yang E.